Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami mengenai Group Holding Company. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Rena Arifadini Salotima dengan NPM 095. Kemudian nama saya Fajrul Diki Saputra dengan NPM 056. Perkenalkan, saya Sinta Erika Putri dengan NPM 076. Perkenalkan, saya Aji Panduswarga, NPM 070. Perkenalkan, nama saya Lukman Ananta, NPM 089. Perkenalkan, nama saya Yasanur Firdausi, NPM 115. Kemudian saya kembalikan ke Rena. Baik, untuk selanjutnya itu ada penjelasan materi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian. Grup perusahaan adalah sekelompok perusahaan yang tergabung menjadi satu wadah atau organisasi dan dibawahi oleh sebuah perusahaan induk atau holding company. Pada umumnya, perusahaan tersebut memiliki visi dan misi yang searah atau jasa yang sejenis. Holding company adalah perusahaan utama yang menjadi pemimpin dari suatu grup perusahaan. Karena merupakan pemimpin dari grup, maka perusahaan tersebut bertanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi sampai pengendalian anak perusahaannya. Hal ini dilakukan agar seluruh tujuan dari awal dibentuknya holding dapat tercapai oleh seluruh perusahaan. Next. Tujuan dan manfaat. Tujuan, holding company bertujuan agar perusahaan mampu membangun, mengelola, dan mengantar perusahaan. Manfaatnya yaitu dengan adanya perusahaan induk, perekonomian dari suatu negara akan merasakan dampak positif. Hal ini karena perusahaan induk mampu untuk membangun kinerja dari anak perusahaannya. Selain itu, perusahaan induk akan membuat perusahaan dapat memperkuat posisi strategis di pasar dengan melakukan ekspansi dengan cara integrasi secara horizontal dan vertikal maupun diversifikasi usaha. Proses bentuknya holding company. Yang pertama adalah proses residu. Proses residu adalah proses perubahan sebuah perusahaan adanya sisanya akan menjadi holdingnya. Yang kedua, proses prosedural penuh. Jika dalam sebuah perusahaan tidak perlu dilakukan banyak pemecahan, maka prosedur penuh bisa menjadi perusahaan induk tidak asal dari sisa perusahaan asal, melainkan dari perusahaan mandiri atau perusahaan lain yang tidak ada keterikatan sebelumnya. Yang ketiga, prosedur terprogram. Cara lain untuk membentuk sebuah perusahaan holding adalah dengan merencanakannya pada awal bisnis. Jadi pada awal pembangunan sebuah perusahaan tersebutlah yang nantinya akan menjadi holding company. Selanjutnya, perusahaan dapat bekerja sama dengan perusahaan lain untuk membentuk sebuah perusahaan baru di bawah ketentuan yang sudah disepakati. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan perusahaan induk. Untuk kelebihan yang pertama, lebih mudah memperoleh modal. Tergabungnya anak-anak perusahaan di bawah suatu holding company menjadi lebih terpercaya di mata investor dan kreditur, dengan saling membantu memberikan jaminan utang berupa corporate warranty. Kelebihan yang kedua yakni pengawasan dan pengontrolan yang lebih efisien. Dengan membentuk suatu grup perusahaan yang memiliki jasa atau produk sejenis, mempermudah perencanaan serta pengendalian operasional. Kelebihan yang ketiga, dari segi pengoperasian perusahaan, dilihat dari hukum perusahaan holding company sifatnya terpisah antara perusahaan anak dengan perusahaan lain. Apabila salah satu perusahaan anak mengalami kegagalan, akan ditutup dengan keberhasilan perusahaan lain. Kelebihan yang keempat, kerjasama antar anak perusahaan. Saling bekerjasama untuk membantu kegiatan usaha anak perusahaan lainnya, berupa melakukan pelatihan gabungan maupun pinjam-meminjam sumber daya. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, pengenaan pajak ganda. Holding company dapat terjadi pengenaan pajak ganda karena holding company menerima dividen dari anak perusahaan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih lamban. Keputusan yang diambil oleh anak perusahaan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari holding company sebagai perusahaan induknya. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan. Holding company yang turut ikut campur dalam kegiatan usaha anak perusahaannya dapat menyalahgunakan kekuasaannya dalam berbagai aspek dengan cara yang tidak benar. Klasifikasi holding company. Perusahaan holding investasi atau investment holding company. Perusahaan yang kegiatan usahanya hanya terbatas pada kepemilikan sebagian atau seluruh saham dan tidak ikut dalam kegiatan operasional bisnis anak perusahaan. Yang kedua ada perusahaan holding management atau operating holding company.
Selain memiliki sebagian atau seluruh saham atas anak perusahaannya, perusahaan holding manajemen juga ikut serta dalam kegiatan pengelolaan operasional bisnis dan juga dalam pengambilan keputusan bisnis pada anak perusahaan. Proses pembentukan holding company. Yang pertama yaitu proses residu. Perusahaan bisa menjadi holding company karena adanya pemecahan sektor usaha. Perusahaan yang dipecah tersebut akan menjadi perusahaan yang mandiri. Sementara perusahaan sisanya dari perusahaan asal akan konversi menjadi perusahaan holding dan tetap memegang saham pada perusahaan pecahan. Yang kedua yaitu proses prosedur penuh. Bahwa holding company yang ada bukan dari sisa atas perusahaan asli perusahaan, melainkan perusahaan yang independen. Yang ketiga ada proses prosedur terprogram. Pembentukan perusahaan holding direncanakan pada saat awal memulai bisnis. Karenanya perusahaan pertama yang didirikan dari grupnya secara otomatis menjadi perusahaan holding. Selanjutnya setiap bisnis yang dijalankan akan dibentuk atau diakuisisi perusahaan dengan syarat perusahaan holding sebagai pemegang bisnis akan bersama dengan pihak lain sebagai partner bisnis. Ciri holding company. Yang pertama yaitu holding company atau perusahaan induk sangat tersohor dalam sebuah kelompok perusahaan. Intinya terdapat sebuah kelompok dan memiliki induk perusahaan. Yang kedua, perusahaan bisa disebut holding company jika memiliki anak perusahaan atau entitas yang diawasi oleh perusahaan induk. Yang ketiga, anak perusahaan memiliki sistem manajemen yang diwakili dalam manajemen tersendiri dari perusahaan induk. Yang keempat, pemegang atau pengendalian dilakukan mayoritas oleh saham entitas lain. Yang kelima, perusahaan induk bertanggung jawab dalam mengendalikan proses operasi seluruh badan usaha yang sahamnya telah dikendalikan. Dan yang terakhir, memiliki aset holding yang berasal dari saham badan usaha. Selanjutnya yaitu kedudukan dan pelindungan tenaga kerja. Menurut Komarudin, yang dimaksud dengan holding company ialah suatu badan usaha yang didirikan dengan tujuan untuk menguasai sebagian besar saham dari badan usaha yang akan dipengaruhinya. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan jasa dan atau barang baik nasional maupun multinasional dalam menjalankan manajemen dan operasionalnya sehari-hari yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan pastinya membutuhkan suatu peraturan perusahaan yang berlaku dan dipatuhi oleh seluruh karyawan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian peraturan perusahaan berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan bertujuan untuk satu, menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja serta antara kewenangan dan kewajiban pengusaha. Dua, memberikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing. Yang ketiga yaitu menciptakan hubungan kerja harmonis, aman, dan dinamis antara pekerja dan pengusaha dalam usaha bersama memajukan dan menjamin kelangsungan perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Perjanjian kerja bersama menjadi dasar legalitas tindakan perusahaan dalam menentukan kebijakan yang bersangkutan dengan kedudukan tenaga kerja baik dalam perusahaan induk maupun dalam anak perusahaan. Holding company di Indonesia, seperti yang kita ketahui, belum memiliki wadah peraturan yang bersifat pasti dalam mengatur setiap gerakan yang dilakukan perusahaan. Hal ini yang menyebabkan kesulitan dalam membela hak-hak pekerja dan statusnya dalam suatu perusahaan grup. Pada dasarnya, pelindungan bagi pekerja suatu perusahaan grup masih didasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang disetujui pihak perusahaan dan serikat pekerja. Baik, kemudian ada contoh grup atau holding company di Indonesia. PT Semen Indonesia merupakan salah satu contoh holding company di Indonesia. Perusahaan tersebut yang merupakan BUMN menaungi beberapa perusahaan seperti PT Semen Gresik, PT Semen Padang, dan PT Semen Tonasa. Contoh lain holding company di Indonesia adalah PT Pupuk Indonesia yang menaungi PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kijang, dan sebagainya. Dan setelah pemaparan materi tadi, berikut kesimpulan materi holding company pada hari ini. Holding company merupakan pemimpin dalam suatu grup yang menaungi beberapa anak perusahaan. Sebagai pemimpin, perusahaan induk berperan merencanakan dan melakukan koordinasi terhadap anak perusahaan, mampu mengendalikan dan melakukan evaluasi terhadap rencana yang dijalankan. Semua perusahaan dapat membentuk sebuah perusahaan holding, namun sebelum terbentuk, maka setiap perusahaan harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. PT Semen Indonesia merupakan salah satu contoh holding company di Indonesia. Perusahaan tersebut yang merupakan BUMN menaungi beberapa perusahaan seperti PT Semen Gresik, PT Semen Padang, dan PT Semen Tonasa. Holding company di Indonesia seperti yang kita ketahui, belum memiliki wadah peraturan yang bersifat pasti dalam mengatur setiap gerakan yang dilakukan perusahaan. Hal ini yang menyebabkan kesulitan dalam membela hak-hak pekerja dan statusnya dalam suatu perusahaan grup. Pada dasarnya, perlindungan bagi pekerja suatu perusahaan grup masih didasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang disetujui pihak perusahaan dan serikat pekerjanya. Sekian pemaparan materi dan kesimpulan hari ini, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atas penyampaian, kami ucapkan maaf, dan semoga presentasi dari kelompok kami dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait materi grup holding company.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.